Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube saya. Seperti biasa, kita akan membahas materi fisika. Nah, tapi yang ini kita bahas untuk tingkat SMA, yaitu hukum Newton. Hukum Newton 1 dan 2. Nah, untuk teman-teman yang masih kesulitan memahami ketika belajar di kelas, silakan simak video ini, jangan di-skip supaya benar-benar paham materinya. Nah, di sini yang kita bahas hanya konsep utamanya saja, apa yang harus dipegang. Begitu konsep utamanya dapat, maka kita tidak perlu menghafal lagi yang rumus-rumus lainnya. Oke, simak video ini sampai selesai. Nah, kita akan mulai dari definisi gaya dulu. Nah, gaya itu didefinisikan sebagai dorongan atau tarikan yang diberikan pada benda bermassa sehingga menyebabkan perubahan bentuk dan perubahan gerak. Intinya dua ini ya, perubahan bentuk dan perubahan gerak. Nah, perubahan bentuk udah jelas ya, dari bulat jadi gepeng dan lain sebagainya ya. Nah, sekarang yang perubahan gerak. Perubahan gerak itu apa sih? Nah, perubahan gerak itu misalnya, yaitu dia menjadi bergerak. Bergerak menjadi diam. Gerak semakin dipercepat. Gerak semakin diperlambat. Kemudian ada juga perubahan arah gerak. Nah, untuk yang poin 4 poin yang ini, diam menjadi bergerak, bergerak menjadi diam, gerak dipercepat, gerak diperlambat, itu sebenarnya intinya yang mau dibicarakan adalah mengenai perubahan kecepatan. Ya, perubahan kecepatan. Nah, saat kita belajar materi GLBB, perubahan kecepatan, kita tambahin ya, per detik misalnya, per detik, perubahan kecepatan per detik, itu dikenal dengan nama percepatan. Ya. Jadi singkatnya dari definisi ini sendiri dapat kita simpulkan bahwa ada gaya diberikan pada benda bermassa, maka akan muncul percepatan. Nah, sebaliknya, kalau tidak ada gaya, maka pasti tidak ada percepatan. Jadi, poinnya itu. Kita simpulkan seperti ini. Jika tidak ada gaya yang bekerja pada benda bermassa, maka tidak akan timbul percepatan gerak. Tidak akan timbul percepatan gerak, ini artinya A-nya, simbolnya A ya, percepatannya sama dengan 0. Nah, kalau A-nya 0, ini kondisinya adalah benda itu diam, atau bisa kita juga sebut setimbang, atau benda itu GLB, atau V-nya konstan. Ya, kecepatannya konstan. GLB kan itu gerak dengan kecepatan konstan. Nah, sedangkan gerak yang ada percepatannya, itu adalah GLBB. Nah, kita ke contoh dulu untuk membedakan mana yang ada percepatan, mana yang tidak ada percepatan. Misalnya, dari kondisi 4 benda berikut, benda mana saja yang akan memiliki percepatan? Benda 1, maka ini tidak ada percepatan atau A-nya sama dengan 0. Kenapa A-nya sama dengan 0? Karena jelas di sini tidak ada gaya, yaitu F-nya sama dengan 0. Ya, tidak ada gaya. Yang kedua ada percepatan tidak? Ada. Kenapa ada percepatan? Ya karena ada gaya. Ya, ada gaya pada benda bermassa maka akan timbul percepatan. Di sini ada gaya, yaitu F-nya 20 Newton. Maka di sini akan ada percepatan yang nilainya tidak sama dengan 0. Nah, sekarang yang ini. Ada dua gaya, ke kiri dan ke kanan. Besarnya sama. Apakah ada percepatan? Tidak ada. Ya, tidak ada percepatan. Loh, tapi kan di sini ada gaya, Pak. Ada dua buah gaya. Nah, jika ada lebih dari satu gaya, maka yang kita gunakan itu adalah resultan. Jadi karena di sini ada satu ke arah kanan, satu ke arah kiri, dan besarnya sama, itu maka resultannya atau sigma F, biasa ditulis ya, sigma F-nya sama dengan 0. Nah, maka di sini percepatannya juga 0. Nah, di sini peran penting dari istilah resultan gaya.
Ya, walaupun di sini ada gaya, tapi ternyata resultannya itu 0. Maka dianggap tidak ada gaya. Sedangkan yang ini, yang keempat, ini ada 20 ke kiri, 30 ke kanan. Maka berarti di sini sigma F-nya, resultannya, ada 10 Newton ke arah kanan. Maka di sini berarti ada percepatan yang nilainya tidak sama dengan 0. Nah, maka dari itu, hukum Newton 1 mengatakan, hukum 1 Newton ya, jika resultan gaya yang bekerja pada sebuah benda, di sini katakan resultan ya, resultannya sama dengan 0, maka benda yang awalnya diam, ini di sini tadi, akan tetap diam. Yang awalnya GLB, yang ini tadi, akan tetap GLB. Atau istilah lainnya, hukum 1 Newton itu mau mengatakan bahwa benda itu akan cenderung mempertahankan kondisi awalnya. Kalau awalnya diam akan tetap diam, kalau awalnya GLB akan tetap GLB. Di sini kita boleh tulis kecepatan konstan ya. Supaya kita bisa ingat kata-kata kuncinya. Kecepatan konstan. Nah, atau juga biasa disebut dengan kelembaman atau inersia. Nah, secara matematis ditulisnya seperti ini tadi ya. F sama dengan 0 atau sigma F sama dengan 0. Lebih sering ditulisnya adalah sigma F sama dengan 0. Ya, untuk menghindari soal seperti ini. Wah, ini ada gaya, berarti ada percepatan. Padahal resultannya sama dengan 0. Sigma F sama dengan 0. Nah, hukum 1 Newton ini digunakan untuk menyelesaikan soal-soal yang benda diam atau setimbang, ya. Kemudian GLB atau kecepatan konstan. Ya, jika ada menemukan soal mengenai dua hal ini, maka kita akan selesaikan dengan cara dengan cara hukum 1 Newton. Nah, sedangkan hukum 2 Newton, jika resultan gaya yang bekerja pada sebuah benda tidak sama dengan 0, ini kayak ini kan ya, sigma F-nya sama dengan 10 nih, berarti tidak 0, maka benda akan bergerak dengan percepatan tetap. Sesuai ini ya, ada gaya pada benda bermassa, pasti akan ada percepatan. Nah, besarnya percepatan itu berbanding lurus dengan gaya F dan terbalik dengan massa M. Secara matematis ditulis seperti ini. A sama dengan sigma F per M, atau juga biasa ditulis sigma F sama dengan M kali A. Nah, dari sini bisa disimpulkan bahwa hukum 2 Newton ini dipakai untuk menyelesaikan soal-soal yang GLB, ya, atau percepatan gerak yang memiliki percepatan ya, percepatan tetap. Ingat ya, percepatan dan kecepatan itu berbeda. Nah, sekarang kita coba langsung menyelesaikan contoh soal. Nah, soal yang pertama itu berdasarkan gambaran berikut, berapa nilai F jika benda A bergerak dengan kecepatan konstan, B bergerak dengan percepatan 2 meter per second kuadrat nih ya. Karena percepatan second-nya kuadrat. Nah, gimana menyelesaikannya ini? Nah, untuk yang pertama ya, untuk yang A. Yang A ini dikatakan bahwa benda bergerak dengan kecepatan konstan. Kalau kecepatannya konstan, berarti kita akan menyelesaikan soalnya ini dengan hukum pertama Newton, yaitu sigma F sama dengan 0. Ya, sigma F sama dengan 0. Nah, sehingga jelas di sini ada 2F, 20 sama F. Karena totalnya harus sama dengan 0, udah jelas F ini pasti nilainya harus 0. Atau gini ya, karena arah geraknya ke kanan, maka yang searah dengan gerak kita buat positif. Maka berarti di sini 20 dikurang F yang berlawanan dengan arah gerak. Nilainya harus sama dengan 0. Maka di sini F-nya adalah 20 Newton. Nah, sekarang yang soal B di sini disebut percepatan. Ya, percepatan. Nah, karena di sini membahas percepatan, maka di sini kita akan menggunakan hukum kedua Newton, yaitu sigma F sama dengan M dikali A. Nah, sigma F-nya ini ada apa aja nih? Nah, ada dua kan ya? Ada 20 sama F.
Yang searah dengan gerak, kita buat positif. Yang berlawanan dengan arah gerak, kita buat negatif. Negatif F sama dengan masanya berapa? Masanya 3 kilo. A-nya berapa? A-nya 2. Maka 20 min F sama dengan 6. Maka dari sini F-nya adalah 20 dikurang 6, yaitu 14 Newton. Ya. Sekarang ke soal nomor 2. Berdasarkan gambar berikut, berapa nilai F jika benda bergerak dengan kecepatan tetap? Kemudian yang B, pada detik ke-10 kecepatannya menjadi 20 meter per second. Berapa nilai F-nya ya? Nah, kalau kita buat gambar akan menjadi seperti ini. Ini untuk yang A. Pertamanya 10, berikutnya tetap 10. Ini berarti di sini V-nya konstan. Ya, V-nya konstan. Tetap, kalau V-nya konstan, itu berarti yang kita gunakan adalah hukum 1 Newton, yaitu sigma F sama dengan 0. Maka dari sini, kita bisa langsung mencari sigma F sama dengan 0, F-nya ada 2, ke kanan dan ke kiri. Yang searah gerak, ini karena arah geraknya ke kanan, maka yang ke kanan kita buat positif, yang ke kiri kita buat negatif, min F. Sama dengan 0. Maka F-nya sama dengan ya 20 Newton. Nah, sedangkan soal yang kedua, yang B, awalnya 10 meter per second, kemudian ditarik dengan 2 buah gaya, kemudian 10 second kemudian, dia menjadi 20 meter per second. Ya, berarti ini T-nya ya. Ini T-nya, ini berarti V awalnya, V0-nya. Nah, yang ini berarti VT-nya. Sama dengan 20 meter per second. Nah, karena di sini ada perubahan kecepatan, ingat ya, kalau ada perubahan kecepatan, maka kita harus menggunakan hukum kedua Newton, yaitu sigma F sama dengan M dikali A. Nah, di sini sigma F-nya udah jelas ya, arah geraknya ke kanan ya. Berarti yang arah ke kanan kita buat positif, yaitu 20. Yang arah ke kiri kita buat negatif, yaitu F. M-nya ada 2 kg. Nah, A-nya belum ada. Nah, di sini kita harus selesaikan dulu. Kita harus cari A dulu. A-nya kita dapat dari mana? Nah, ingat. Hukum 2 Newton itu berhubungan dengan GLB BB. Maka, kita bisa menggunakan rumus lain untuk membantu menyelesaikan hukum 2 Newton, yaitu tentang GLBB. Nah, dari GLBB kita bisa menemukan A dengan menggunakan rumus VT sama dengan V0 plus A dikali T. VT-nya menjadi 20, V0-nya 10, A-nya tidak ada, T-nya 10 second. Maka di sini, ini pindah ke sini, jadi 20 dikurang 10. 20 kurang 10 sama dengan 10 A. Maka di sini 10 sama dengan 10 A. Maka berarti A-nya adalah 1 meter per second kuadrat. Nah, 1 meter per second kuadrat ini kita masukkan ke sini. Sehingga menjadi 20 min F itu sama dengan 2 dikali 1. Jadi 20 min F sama dengan 2. Maka F-nya sama dengan 18 Newton. Yang ketiga, gaya konstan sebesar 100 Newton diberikan pada sebuah benda diam bermassa 10 kg selama 5 detik. Maka hitunglah percepatan benda, kemudian yang B, jarak tempuh selama benda bekerja. Nah, dari sini kita ada data F. F-nya ini hanya ada 1, berarti 100 Newton ya. Nah, berhubung F-nya ini tidak 0, maka kita akan menggunakan hukum kedua Newton. Ya. Oke, kita anggap aja lah sigma F ya. Walaupun F-nya cuma 1, tapi totalnya sama dengan 100. Maka dari sini kita sudah jelas, kita akan menggunakan hukum kedua Newton.
kemudian masanya itu 2 kg, kemudian T-nya 5 detik, 5 second, kemudian awalnya diam. Awalnya diam, berarti V0-nya sama dengan 0. Kita harus tulis semua data untuk menyelesaikan soal-soal ini. Nah, yang pertama itu ditanya, yang A itu adalah percepatannya berapa. Kemudian yang B, ini yang A ya. Kemudian yang B yang ditanya itu adalah S-nya berapa. Nah, dari sini kita bisa cari untuk yang A, untuk pertanyaannya A, maka kita bisa pakai sigma F sama dengan M kali A. Di sini juga sudah jelas, karena ditanyakan percepatan itu udah pasti menggunakan hukum kedua Newton. Sigma F-nya totalnya 100, masanya 2, percepatannya tidak ada. Maka di sini percepatannya adalah 100 dibagi 2, yaitu 50 meter per second kuadrat. Wah, gede banget ya. Nah, sekarang yang B. Yang B yang ditanya jarak tempuh selama gaya tersebut bekerja. Nah, pakai yang mana nih? Rumusnya hanya ada sigma F sama dengan 0, sigma F sama dengan M kali A. Balik lagi, diingatkan, karena ini mengenai hukum Newton 2, ya, hukum Newton 2 itu untuk menyelesaikan soal-soal GLBB, atau gerak yang memiliki percepatan tetap. Maka kita harus mengaitkannya dengan GLBB. Nah, di GLBB, untuk mencari S, kita bisa menggunakan rumus VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2 dikali A dikali S. Atau S sama dengan V0 dikali T di plus setengah AT kuadrat. Nah, yang mana kita bisa pakai ini? Jelas yang kedua, karena yang ini kita nggak punya VT-nya. Tapi boleh Pak, kan ini V0-nya ada, T-nya ada, kita bisa cari VT dulu ya, silakan. Tidak apa-apa ya. Nah, di sini kita masukkan S-nya, kita pakai yang kedua ya. V0-nya 0, 0 dikali T ini udah pasti 0 ya, di sini 0. Nah, di sini setengah dikali 50. Nah, T-nya kuadrat. T kuadrat itu berarti 25. 5 kuadrat ya. 5 kuadrat itu berarti 25. Ya. Nah, maka S-nya sama dengan setengah dikali 50, berarti setengah kali 50 ini 25 ya. 25. 25 kali 25 yaitu 625 meter. Ya, inilah contoh 3 contoh soal yang yang berhubungan dengan hukum 1 Newton dan hukum 2 Newton. Nah, di sini dasarnya untuk kita bisa membedakan kapan harus menggunakan hukum 1 Newton dan kapan harus menggunakan hukum 2 Newton. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih.